Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Tata Kelola Perusahaan akan mempresentasikan mengenai tanggung jawab sosial, budaya, moral, dan etika perusahaan. Pembahasan yang pertama yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Mengenai pengertian tanggung jawab sosial perusahaan, menurut World Business Council on Sustainable Development adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu implementasi GCG di perusahaan adalah penerapan CSR. Salah satu prinsip GCG adalah masalah pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk jenis-jenis tanggung jawab perusahaan, terdapat 3 jenis kepentingan yang cenderung diabaikan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap pemegang sahamnya. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan semakin meningkat dan harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga, masyarakat sekitar yang menjadi korban perusahaan tersebut sebagian besar mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan. Konsep triple bottom line. Istilah ini dipopulerkan oleh John Elkington tahun 1997 melalui bukunya Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 20th Century Business. Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P, yaitu Profit, People, and Planet. Selain laporan suatu perusahaan yang menggunakan model triple bottom line, selain melaporkan aspek keuangan, juga melaporkan aspek kepedulian sosial dan upaya pelestarian dan lingkungan hidup. Corporate citizenship. Corporate citizenship merupakan cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan berbagai pihak, baik pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan Good corporate citizenship adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, meningkatkan keunggulan hidup manusia. 4 manfaat penerapan GCG yaitu yang pertama, meningkatkan reputasi manajemen. Yang kedua, mempermudah dalam mengelola profit, risiko, dan manajemen risiko. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Manfaat CSR. 4 manfaat yang diperoleh perusahaan jika mengimplementasikan CSR adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan citra atau image yang positif dari masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital atau modal. Yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia atau human resource yang berkualitas. Yang keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis atau critical decision making dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Pada saat ini, CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan telah menerapkan CSR lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Budaya perusahaan. Pengertian budaya perusahaan yaitu adalah kumpulan nilai-nilai dan unsur-unsur yang menentukan identitas dan perilaku suatu organisasi perusahaan. Budaya perusahaan perlu diaktualisasikan melalui penyusunan pedoman kebijakan sehingga diharapkan dapat memaksimalkan kontribusi seluruh anggota perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Untuk falsafah perusahaan merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan menjadi pandangan hidup serta pedoman dasar setiap karyawan di dalam mengemban tugas masing-masing. Andrew Tani, konsultan SDM ternama, dalam majalah Warta Ekonomi tahun 2006 menyatakan bahwa budaya perusahaan adalah sumber kekuatan perusahaan. Perusahaan yang memiliki budaya perusahaan yang kuat akan mampu bertahan melewati sejumlah tantangan yang muncul dalam berbagai masa, seperti Procter & Gamble,
P&G, IBM, Nokia, dan General Electric. Selanjutnya, nilai-nilai budaya. Nilai budaya adalah sesuatu yang dimiliki, dianut, dan dipercayai bersama oleh seluruh karyawan perusahaan yang tercermin pada norma perilaku dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa contoh nilai budaya yang sering dipraktikkan oleh perusahaan adalah: yang pertama, kerja keras, disiplin, integritas, yang keempat, belajar, yang kelima, kerjasama, saling menghargai, inovatif, terampil, dan 9, bersih. Hubungan GCG dengan budaya perusahaan. Joko Susanto Muljono, mantan CEO Bank BRI, menyatakan sebelum perusahaan menerapkan GCG, sebaiknya perusahaan tersebut menerapkan terlebih dahulu nilai-nilai yang terkandung dalam budaya perusahaan yang dianutnya. Hubungan GCG dengan budaya perusahaan berbanding lurus. Implementasi GCG di perusahaan dapat berhasil dengan lancar dan sukses apabila didukung dengan internalisasi budaya perusahaan yang baik. Tanpa budaya perusahaan yang kuat dan dijalankan dengan konsisten, maka implementasi GCG akan mengalami kesulitan, bahkan bisa mengalami kegagalan. Selanjutnya mengenai tujuan gerakan moral BTP. Yang pertama, terwujudnya GCG secara konsisten dan berkesinambungan di perusahaan. Yang kedua, terbentuknya budaya baru perusahaan yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, terbangunnya citra perusahaan yang baik di mata pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lain di luar perusahaan. Yang terakhir, terhindarnya praktik KKN yang sangat merugikan perusahaan. Implementasi gerakan moral BTP. Beberapa perusahaan yang secara formal telah menjalankan gerakan BTP antara lain PT Pos Indonesia, PT Krakatau Steel, dan PT Ratelindo.
Selanjutnya mengenai GCG di Lembaga Keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam di Indonesia, baik yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, reksadana, dan lainnya, perlu menjelaskan prinsip GCG dalam praktik bisnis sehari-hari. Peranan Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat DSN sangat penting agar pelaksanaan GCG di lembaga keuangan Islam dapat berjalan dengan lancar. DSN perlu melakukan sosialisasi agar pentingnya prinsip GCG untuk meningkatkan kinerja bisnis di lembaga keuangan Islam. Baik, saya Indri Adinda dengan NPM 1910104447 akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan etika bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis atau bisnis etik merupakan cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, pemerintah, dan juga masyarakat. Cakupan etika bisnis tersebut antara lain tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku dan tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mampu menciptakan nilai yang tinggi, sehingga diperlukan suatu landasan yang kuat dan kokoh. Implementasi praktik etika bisnis ini baik karena memberikan manfaat bagi perusahaan. Antara lain yaitu yang pertama, mampu mengurangi biaya atau cost reduction akibat dari dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi para karyawan. Yang ketiga, melindungi prinsip kebebasan dan keadilan dalam berbisnis. Dan yang keempat, mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Yang selanjutnya yaitu standar etika bisnis, di mana standar etika bisnis ini menjelaskan bagaimana perusahaan dan karyawan atau pekerja bersikap dan perilaku serta bertindak apabila berhubungan dengan para pemangku kepentingan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Buku ini dijelaskan bahwa standar etika bisnis ini terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu etika bisnis dengan karyawan atau pekerja. Nah, di mana standar etika bisnis dalam hubungan kerja dengan karyawan atau pekerja ini terdiri atas yang pertama, perusahaan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan. Yang ketiga, perusahaan memperlakukan karyawan atau pekerja sebagai modal insani. Yang keempat, perusahaan membangun suasana kerja yang harmonis, kondusif, dan aman. Yang kelima, perusahaan membangun kemitraan. Dan yang keenam, perusahaan memberi penghargaan atau reward kepada karyawan. Selanjutnya yaitu etika bisnis dengan rekanan atau pemasok, di mana standar etika bisnis yang berhubungan dengan rekanan atau pemasok ini terdiri atas yang pertama, perusahaan lebih mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri. Yang kedua, perusahaan melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, perusahaan perlu menghindari rekanan atau pemasok yang mempunyai hubungan keluarga. Yang keempat, komisaris direksi, karyawan atau pekerja dan keluarganya tidak diperbolehkan memberi dan menerima imbalan. Yang kelima, perusahaan menuangkan semua kesepakatan dalam suatu dokumen tertulis atau MOU. Selanjutnya yaitu etika bisnis dengan konsumen atau customer, di mana standar etika bisnis yang menjalin hubungan antara konsumen, perusahaan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Yang kedua, perusahaan memenuhi semua komitmen yang telah dibuat. Yang ketiga, perusahaan memberikan layanan yang sama. Yang keempat, komisaris, direksi, dan karyawan beserta keluarganya tidak menerima atau memberi segala bentuk imbalan. Dan yang kelima, perusahaan harus menjaga kerahasiaan data atau informasi. Standar etika bisnis yang selanjutnya yaitu etika bisnis dengan pesaing atau kompetitor, di mana standar etika bisnis tersebut antara lain yang pertama, perusahaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, perusahaan dilarang membuat perjanjian atau kontrak yang bertentangan dengan
terjadinya praktik yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, direksi dan komisaris dilarang merangkap jabatan. Yang keempat, komisaris, direksi, karyawan, dan keluarganya tidak diperbolehkan memberikan imbalan. Yang kelima, perusahaan tidak dibenarkan mendiskreditkan pesaing. Selanjutnya yaitu etika bisnis dalam investor atau kreditor. Standar etika bisnis dalam hubungan kerja dengan investor atau kreditor antara lain yaitu yang pertama, memilih investor atau kreditor berdasarkan aspek kredibilitas, reputasi, dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menyediakan semua data informasi yang aktual, faktual, dan prospektif. Yang ketiga, memberikan semua data atau informasi secara transparan. Yang keempat, menerima pinjaman atau penanaman modal yang diikat melalui perjanjian atau kontrak yang sah. Dan yang kelima, dalam menjalankan penjajakan kerjasama peluang bisnis berdasarkan atas analisis yang komprehensif. Selanjutnya yaitu etika bisnis dengan masyarakat sekitar. Adapun standar etikanya yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang program perusahaan. Yang kedua, memprioritaskan dan mengoptimalkan program-program bantuan perusahaan. Yang ketiga, melarang karyawan atau manajemen perusahaan untuk memberikan janji-janji kepada masyarakat sekitar. Yang keempat, tidak melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat sekitar. Yang kelima, melakukan pembinaan industri kecil atau UMKM. Lalu, etika bisnis dengan penyelenggara negara atau pemerintah. Adapun standar etika bisnisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menjalin hubungan yang konstruktif dan harmonis dengan penyelenggara negara atau pemerintah. Yang kedua, komisaris, direksi, dan karyawan dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik secara langsung maupun yang berharga kepada seseorang pemerintah. Yang ketiga, perusahaan berupaya mendukung program yang dicanangkan oleh penyelenggara atau pemerintah. Selanjutnya yaitu etika bisnis dengan organisasi profesi. Adapun standar etikanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memperhatikan semua standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Yang kedua, perusahaan memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap organisasi profesi. Dan yang ketiga, perusahaan memberikan peluang yang sama untuk kemajuan atau perkembangan organisasi profesi. Dan standar etika yang terakhir yaitu etika bisnis dengan media massa. Adapun standar etikanya yaitu yang pertama, perusahaan selalu berpegang teguh kepada nilai kebenaran dan keterbukaan informasi. Yang kedua, perusahaan menempatkan media massa sebagai mitra kerja. Dan yang ketiga, perusahaan membangun kerjasama yang positif, saling menghargai dan menguntungkan berbagai media massa. Yang keempat, karyawan atau pejabat perusahaan tidak diperkenankan memberi atau menerima segala bentuk imbalan. Selanjutnya yaitu pelanggaran etika bisnis. Nah, beberapa waktu yang lalu muncul 2 skandal kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat, yaitu kasus Enron dan WorldCom. Skandal tersebut terjadi karena diabaikannya aspek moral yang terkandung dalam prinsip GCG, terutama prinsip keterbukaan dan pengungkapan, serta prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena penerapan GCG hanya mengandalkan kepercayaan terhadap manusia sebagai pelaku bisnis dengan mengesampingkan aspek dimensi moral. Padahal, sebagus apapun sistem yang berlaku di perusahaan, apabila karyawan atau manajemen berperilaku menyimpang dan melanggar etika bisnis, maka dapat terjadi praktik kecurangan atau fraud. Materi berikutnya yaitu etika kerja. Nah, yang dimaksud dengan etika kerja adalah pedoman yang mengatur hubungan antar individu di dalam perusahaan. Etika kerja ini dapat dijadikan sebagai suatu pedoman untuk mencegah timbulnya permasalahan maupun ketika menghadapi situasi dilematis yang sulit diantisipasi oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu standar etika kerja, di mana standar etika kerja ini biasanya dibuat dalam bentuk aturan perilaku atau code of conduct. Etika kerja biasanya disusun berdasarkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di lingkungan perusahaan. Karena etika kerja ini merupakan bagian penting dari kerangka kerja, GCG perusahaan dan memberikan acuan dalam merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur atau instruksi kerja.
Terdapat 3 unsur pokok yang harus dipenuhi dalam etika kerja. Antara lain, yang pertama, segenap insan perusahaan harus patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, segenap insan perusahaan harus menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Dan yang ketiga, segenap insan perusahaan harus dapat menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis perusahaan. Yang berikutnya yaitu konflik etika kerja. Nah, konflik etika kerja ini dibagi menjadi 2, yaitu terkait dengan permasalahan informasi rahasia dan konflik kepentingan. Nah, yang pertama yaitu informasi rahasia, di mana seluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia mengenai perusahaan dan dilarang untuk menyebarkan informasi rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak. Informasi rahasia tersebut dapat dilindungi oleh hukum apabila informasi tersebut berharga untuk pihak lain dan pemiliknya melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindunginya. Adanya kode etik tersebut diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pemegang saham atas dasar integritas dan transparansi dan menjauhkan diri dari memaparkan informasi yang rahasia. Yang kedua yaitu konflik kepentingan, di mana seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatu konflik kepentingan atau conflict of interest dengan perusahaan. Nah, kemudian apabila terjadi pelanggaran atas etika kerja, maka hal tersebut disebut dengan hal yang serius, bahkan dapat masuk dalam kategori pelanggaran hukum. Seharusnya dapat mendapatkan sanksi atau punishment sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan dapat diambil tindakan tegas, yaitu yang berupa PHK atau pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya mengenai sustainability reporting. Pengertian sustainability reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi semua pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan. Sustainable reporting juga dapat didefinisikan suatu laporan yang bersifat non-finansial yang dapat dipakai menjadi acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk proses penyajian sustainability reporting, proses dilakukan melalui 5 mekanisme, yaitu yang pertama, penyusunan kebijakan perusahaan, yang kedua, tekanan pada rantai pemasok, yang ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan, yang keempat, voluntary codes, yang kelima, mekanisme lain adalah rating dan benchmarking, pajak dan subsidi, izin-izin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dan larangan. Laporan berkelanjutan atau sustainability report dapat diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan. Implementasi sustainability reporting. Global Reporting Initiative atau GRI telah mengeluarkan panduan atau pedoman yang dapat digunakan untuk mengukur praktik manajemen berkelanjutan berupa GRI Sustainability Reporting Guidelines dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan 3 aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan manusia atau triple bottom line, profit, planet, and people. Perusahaan yang telah go public memiliki kewajiban membuat laporan keberlanjutan sesuai dengan amanat pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (BAPIPAM) LK yang sekarang menjadi OJK. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan publik untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan CSR di dalam laporan tahunannya. Melalui penerapan sustainability reporting, diharapkan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan yang didasarkan atas etika bisnis. Mengingat sangat pentingnya sustainability reporting dalam implementasi GCG di perusahaan termasuk BUMN, maka Kementerian BUMN beberapa waktu lalu mengadakan workshop tentang sustainability reporting berdasarkan GRI Index. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan laporan berkelanjutan adalah menyusun pedoman standar CSR yang merujuk pada ISO 26000. Selanjutnya mengenai Indonesia Sustainability Reporting Awards
atau disingkat ISRA. ISRA diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas publik. ISRA diberikan kepada perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keberlanjutan, baik yang diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan. 3 kriteria penilaian ajang penghargaan ISRA antara lain 1. Kelengkapan, 2. Kepercayaan, dan ketiga komunikasi. Pembahasan yang berikutnya yaitu terkait dengan audit lingkungan, di mana regulasi yang mengatur terkait dengan pembahasan audit lingkungan ini terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang audit lingkungan, di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa audit lingkungan merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Audit lingkungan hidup terdiri atas audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela dan audit lingkungan hidup yang diwajibkan. Kriteria penetapan usaha dan atau kegiatan beresiko tinggi yang diwajibkan melakukan audit lingkungan hidup secara berkala yang terdiri atas yang pertama, jika terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala harus menjadi acuan untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan. Dan yang ketiga, audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala kecuali bagi kegiatan infrastruktur. Pembahasan yang berikutnya yaitu terkait dengan audit lingkungan, di mana regulasi yang mengatur terkait dengan pembahasan audit lingkungan ini terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang audit lingkungan, di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa audit lingkungan merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Audit lingkungan hidup terdiri atas audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela dan audit lingkungan hidup yang diwajibkan. Kriteria penetapan usaha dan atau kegiatan beresiko tinggi yang diwajibkan melakukan audit lingkungan hidup secara berkala yang terdiri atas yang pertama, jika terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala harus menjadi acuan untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan. Dan yang ketiga, audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala kecuali bagi kegiatan infrastruktur. Selanjutnya yaitu fungsi audit lingkungan, di mana fungsi audit lingkungan ini ada 6 hal. Yang pertama, upaya peningkatan penataan suatu usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Yang kedua, dokumentasi suatu usaha tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan, dan pemantauan lingkungan. Yang ketiga, jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan. Yang keempat, bukti keabsahan perakiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen andal. Yang kelima, upaya perbaikan penggunaan sumber daya, dan yang terakhir, upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha untuk memenuhi kepentingan lingkungan. Nah, selain itu ada manfaat audit lingkungan. Adapun manfaat audit lingkungan ini ada 10. Yang pertama, mengidentifikasi risiko lingkungan dan pengelolaannya. Yang kedua, menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial dan penghematan biaya yang potensial. Yang keempat, mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha. Yang kelima, membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Yang keenam, meningkatkan kepedulian pemimpin dan staf terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan. Yang ketujuh, mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya. Yang kedelapan, menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha. Yang kesembilan, menimbulkan persepsi yang lebih baik kepada masyarakat dan pembuat peraturan. Dan yang kesepuluh,
Menyediakan laporan audit lingkungan. Materi selanjutnya yaitu sasaran audit lingkungan. Sasaran dari audit lingkungan yaitu terdiri dari 1. Pengembangan kebijakan lingkungan, 2. Ketaatan terhadap regulasi, lisensi, dan standar, 3. Review tentang tindakan manajemen dan operasi perusahaan, 4. Meminimalkan risiko lingkungan, 5. Efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam, 6. Perbaikan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja, 7. Pengembangan aktivitas pasca AMDAL, 8. Penyediaan informasi untuk asuransi, merger, dan disinvestment. Yang ke-9, pengembangan citra hijau untuk perusahaan. Ruang lingkup audit lingkungan. Ruang lingkup audit lingkungan terdiri dari 1. Pembahasan tentang sejarah, kerusakan lingkungan di tempat usaha, pengelolaan dan terkait isu lingkungan yang ada. 2. Perubahan rona lingkungan. 3. Penggunaan input dan sumber daya alam. 4. Identifikasi, penanganan, dan penyimpanan bahan kimia. 5. Kajian risiko lingkungan. 6. Sistem kontrol manajemen, rute pengangkutan bahan, dan pembuangan limbah. 7. Efektivitas alat pengendalian pencemaran. 8. Catatan tentang lisensi pembuangan limbah dan ketaatan terhadap peraturan undang-undang. 9. Ketaatan terhadap hasil dan rekomendasi AMDAL. 10. Perencanaan dan prosedur standar operasi keadaan darurat. 11. Rencana meminimalkan limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan. 12. Penggunaan energi, air, dan sumber daya alam lainnya. 13. Program daur ulang. Dan 14. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kepedulian lingkungan. Jenis-jenis audit lingkungan. Audit lingkungan memiliki jenis-jenis diantaranya 1. Audit manajemen lingkungan, 2. Audit penataan lingkungan, 3. Audit fasilitas teknik, 4. Audit AMDAL, 5. Audit tanggung jawab, 6. Audit pemasaran lingkungan, 7. Audit hemat energi, 8. Audit minimisasi limbah, 9. Audit lingkungan komprehensif. Lalu ada kunci keberhasilan audit lingkungan. Audit lingkungan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat 1. Dukungan dan komitmen dari pimpinan atau top manajemen. 2. Partisipasi semua pihak terkait. 3. Kemandirian dan objektivitas auditor. 4. Kesepakatan tentang tata laksana dan ruang lingkup yang diaudit. Perbedaan audit lingkungan dengan AMDAL. Audit lingkungan dibuat untuk kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, sedangkan AMDAL dibuat untuk rencana kegiatan pembangunan. Audit lingkungan dibuat berkali-kali atau periodik, sedangkan AMDAL dibuat hanya 1 kali. Audit lingkungan bertujuan untuk menelaah masalah yang sedang dihadapi, sedangkan AMDAL bertujuan untuk perkiraan potensi dampak lingkungan secara total. Audit lingkungan dilaksanakan berdasarkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan format teknis sesuai tujuan audit lingkungan, sedangkan AMDAL dilaksanakan berdasarkan PP nomor 08/2001 dan peraturan pelaksanaannya, dan PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Audit lingkungan sukarela, insentif, dan disentif, sedangkan AMDAL bersifat wajib. Audit lingkungan bersifat rahasia, sedangkan AMDAL bersifat terbuka. Sanksi terhadap pelanggaran aspek lingkungan. Ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan kriteria berikut, yaitu 1. Adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 kali dan berpotensi tetap terjadi lagi. 3. Belum diketahui sumber dan atau penyebab ketidaktaatannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.